Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Ibkar dari kelas 2E D3 Teknik Komputer. NIM saya 22041018. Saya ingin mempresentasikan aplikasi SPL dalam jaringan listrik. Oke, cekidot. Judulnya adalah aplikasi SPL dan matrik dalam kehidupan sehari-hari pada jaringan listrik. Pendahuluan, informasi dalam bidang sains dan matematika seringkali ditampilkan dalam bentuk baris-baris dan kolom-kolom yang membentuk jajar 4 persegi panjang yang disebut matriks. Matriks seringkali merupakan tabel-tabel data numerik yang diperoleh melalui pengamatan fisik, tetapi dapat juga muncul berbagai macam konteks sistematis. Charles 1993 mendefinisikan matriks adalah suatu bilangan yang berbentuk persegi panjang. Cara yang biasa digunakan untuk menuliskan sebuah matriks dengan M baris dan N kolom, dan salah satu cara aplikasi penggunaan matriks untuk mempersingkat sistem persamaan linier. Cara seperti ini disebut matriks diperbesar. Aplikasi matriks yang disusun dalam bentuk matriks diperbesar banyak penyelesaian sistem persamaan linier. Penyelesaian tersebut meliputi aturan Cramer, eliminasi Gauss, inverse matrix, dan penggunaan metode-metode tersebut digunakan sebagai sifat-sifat operasi matriks. Untuk pengertian sistem persamaan linier, secara umum definisi persamaan linier adalah sebuah persamaan linier dalam n variabel x1, x2, xn dapat dinyatakan dalam bentuk A1, X1 tambah A2, X2 ditambah titik-titik tambah AN, XN sama dengan B, dengan A1, A2, titik-titik AN, dan B adalah konstanta real. Variabel-variabel dalam suatu persamaan linier kadang disebut variabel bebas. Secara umum, definisi sistem persamaan linier adalah himpunan berhingga dari persamaan linier dalam n variabel x1, x2, titik-titik xn. Dinamakan sistem persamaan linier atau sistem linier. Bentuk umum sistem persamaan linier disingkat SPL, yang terdiri dari M persamaan dan n variabel x1, x2, titik xn dapat ditulis sebagai contoh di bawah ini ataupun contoh di sampingnya. Bisa dilihat. 1. Sistem persamaan linier homogen. Bentuk umum sistem persamaan linier homogen dengan M persamaan dan N variabel dapat dituliskan sebagai berikut. Seperti contoh gambar di bawah ini. Sistem persamaan linier homogen merupakan SPL konsisten karena paling tidak memiliki penyelesaian x1 sama dengan 0, x2 sama dengan 0, titik xn sama dengan 0. Solusi ini disebut solusi trivial, unique, sedangkan jika ada solusi lain maka dinamakan solusi tak trivial atau infinity. 2. Sistem persamaan linier non-homogen. Sistem persamaan linier non-homogen adalah sejumlah persamaan linier di mana sisi sebelah kanan dari persamaan tersebut adalah tidak sama dengan 0. Dapat dinotasikan sebagai berikut, seperti contoh di bawah. Solusi persamaan linier non-homogen. 1. Jika A sama dengan
jumlah bilangan yang tidak diketahui dan det A sama dengan 0, maka penyelesaian persamaan adalah trivial atau unique. 2. Jika rank A atau sama dengan jumlah bilangan yang tidak diketahui, penyelesaian persamaan adalah non-trivial atau infinity. Penyelesaian SPL dengan metode Cramer. Jika A adalah matriks koefisien SPL non-homogen dan det A sama dengan tidak sama dengan 0, maka solusi dari SPL AX sama dengan B adalah X1 det A1 per det A, X2 sama dengan det A2 per det A, X3 sama dengan det A3 per det A titik xn sama dengan det AN per det A, di mana AN n sama dengan 1, 2, 3 sampai titik K adalah matriks yang diperoleh dengan mengganti kolom ke n pada matriks A oleh kolom matriks B. Di bawah ada gambar jika matriks A bisa dipahami, dan maka matriks AN n sama dengan 1, 2, 3, K adalah sebagai berikut seperti gambar di bawah. Hukum Kirchhoff. Ada dua hukum Kirchhoff, yakni hukum Kirchhoff atau KCL, Kirchhoff Current Law, dan hukum Kirchhoff atau KVL, Kirchhoff Voltage Law. 1. Hukum Kirchhoff menyatakan jumlah aljabar kuat yang titik cabang rangkaian listrik sama dengan jumlah aljabar arus yang meninggalkan titik cabang tersebut. Pada gambar 4.1, arus I1, I2 dan I3 menuju titik cabang A, sedangkan arus I4 dan I4 meninggalkan titik cabang A, maka pada titik cabang A tersebut berlaku persamaan. I menuju titik cabang sama dengan I meninggalkan titik cabang. I1 tambah I2 tambah I3 sama dengan I4 tambah I4. Hukum Kirchhoff menyatakan adalah jumlah aljabar penurunan tenaga voltage drop dalam rangkaian tertutup atau loop menuruti arah yang ditentukan adalah jumlah aljabar kenaikan tegangan voltage rise-nya, atau pada gambar 4.2 arah pembacaan mengikuti arah jarum jam seperti yang ditunjukkan panah mengalir. Jadi mengikuti rangkaian arah A, B, C, D, E, F, dan A. Pada baterai, arah pembacaan dari A ke B atau dari min ke plus, sehingga dari A ke B terjadi voltage rise sebesar E1, sedangkan pada D ke E terjadi voltage drop sebesar E2. Pada resistor R1, arah pembacaan dari B ke C dan arus mengalir dari B ke C juga. Oleh karena arus mengalir dan tegangan tinggi ke arah, maka tinggi ke rendah, maka tegangan B lebih besar dari tegangan C, sehingga dari B ke C terjadi voltage drop sebesar 1R1. Dengan penalaran yang sama, maka dari C ke D, E ke F, F ke A berturut-turut terjadi voltage drop sebesar 1R2, 1R4, dan 1R3. Untuk lanjutan, pada gambar 4.2 voltage drop dan rise pada loop, maka pada loop berlaku bersamaan. 1.
1R1 tambah 1R2 tambah E2 tambah 1R4 tambah 1R3 sama dengan E1, 1R1 tambah R1 tambah R1 tambah R1 sama dengan S1 dikurang E2. Pada waktu penggunaan hukum tersebut, jika dari perhitungan diperoleh harga harus bertanda aljabar min, maka arah arus yang benar adalah berlawanan dengan arah yang telah ditentukan secara sembarang pada langkah awal. Untuk penerapan, jika di dalam sebuah rangkaian kinerja elektronik seperti gambar di bawah ini, carilah tegangan dan arus listrik pada tiap-tiap resistor untuk rangkaian berikut ini. Untuk penyelesaian, dengan menggunakan hukum Kirchhoff 2, tentukan 4 buah loop sembarang seperti pada gambar berikut. Berdasarkan hukum Kirchhoff 2, didapat 4 persamaan loop, yaitu 4 persamaan yaitu loop 1 didapat 4I1 tambah 4 tambah 2I1 tambah 4 dalam kurung I1 dikurang I2 tambah 10 sama dengan 0. 10 I1 dikurang 4 I2 sama dengan min 10. Loop 2 didapat 2 I2 plus 4 I2 tambah 2 dalam kurung I2 dikurang I3, 4 ditambah 4 dalam kurung I2 dikurang I1 sama dengan 0. 12 I2 dikurang 2 I3 dikurang 4 I1 sama dengan 0. Untuk loop 3 didapat 4 I3 tambah 2 I3 tambah 4 dalam kurung I3 dikurang I4 ditambah 2 I3 dikurang I2 sama dengan 0. 12 I3 dikurang 4 I4 kurang 2 I2 sama dengan 0. Loop 4 didapat I2 2I4 ditambah 4 I4 dikurang 10 ditambah 4 dalam kurung I4 dikurang I3 sama dengan 0. 10 I4 dikurang 4 I3 sama dengan 10. Kemudian buat menjadi sistem persamaan linear dari 4 persamaan yang diperoleh dari hukum Kirchhoff sebagai berikut. 10 I1 dikurang 4 I2 ditambah 0 I3 ditambah 0 I4 sama dengan min 10. Min 4 I1 ditambah 2 I2 dikurang 2 I3 ditambah 0 I4 sama dengan 0 I1 dikurang 2 I2 ditambah 12 I3 dikurang 4 I4 sama dengan 0 I1 ditambah 0 I2 dikurang 4 I3 ditambah 10 I4 sama dengan 0. Lalu dari SPL tersebut ubah ke dalam bentuk matriks yang diperoleh seperti di bawah. Untuk lanjutan, dengan penggunaan konsep SPL dan matrik, kita akan mendapatkan I1, I2, I3, I4. Banyak cara untuk penyelesaian sistem SPL dan matrik tersebut dalam salah satunya menggunakan metode Schirmer seperti gambar di bawah. Maka det A 10 min 4 dan sebagainya dengan menggunakan metode minor atau faktor diperoleh det A sama dengan 10 4 memperoleh 10416. Lalu mencari det A1, det A2 dan det 3 dan det 4 seperti gambar di bawah, sehingga diperoleh min 11760 per 10
sama dengan 1209 sama dengan min 1,13 dan seterusnya. Terlihat di bawah I1 sama dengan I4 dan I2 sama dengan I2 karena rangkaian simetris sekarang menganalisa arus dalam rangkaian listrik dengan menggunakan hukum Kirchhoff 1. Perhatikan seperti gambar di bawah. Dari titik HGF mengalir arus I3 yaitu 1,13 A. Dari titik DEF mengalir arus I yaitu 1,13 A. Bila keempat arus ini digambarkan dan ke dalam rangkaian, maka didapat seperti gambar di bawah. Maka dengan tiap resistor dapat dihitung seperti yang tergambar di bawah. Jadi untuk kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penggunaan konsep sistem persamaan linear yang dihubungkan dengan konsep matriks merupakan cara untuk memudahkan dalam menentukan tegangan dan arus listrik di dalam elektronika dengan penyajian yang lebih sederhana, serta banyak cara untuk menentukan. Dengan banyaknya cara ini diharap mempermudah dalam mencarinya karena disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan ada beberapa syarat, yaitu menyajikan sistem persamaan linear tersebut ke dalam bentuk matriks dan menggunakan beberapa metode dalam mencari solusi tersebut yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari presentasi ini. Maaf bila ada salah kata atau kata-kata yang tidak bisa dipahami. Saya undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.